Halo guys, jumpa lagi bareng Mimin di channel Dongeng Kultivator. Kali ini Mimin akan membahas alur manhwa yang berjudul Unlimited of Eggs, yang mungkin menu ini sudah ada yang bahas, tapi Mimin akan bahas aja. Semoga kalian akan suka dengan pembahasan Mimin. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Dongeng Kultivator. Karena channel Dongeng Kultivator akan update setiap hari menemani kalian. Oke lah, tanpa babi bu lagi, kita go to story guys, gaspol. Awal mula digambarkan dunia seolah-olah retak dan ada banyak tulisan-tulisan kuno yang muncul dengan warna emas. Seorang pemuda berdiri melihat semua itu terjadi di hadapannya. Bagi pemuda itu, tulisan-tulisan itu terlihat familiar dan membuat sebuah ingatan. Dan ada banyak gambaran yang muncul di dalam kepala pemuda itu. Terdengar pula suara yang memanggilnya, Li Yun Xiao. Pemuda itu mendengar, lalu berkata, "Siapa yang memanggilku?" Kata pemuda itu, karena memang terdengar sebuah suara dari seorang wanita yang terus memanggil nama Li Yun Xiao. "Bukankah aku Gu Fei yang sudah mati?" Ingatan siapa ini? Gu Fei, dia sudah mati. Tapi di sisi lain, dia mendapatkan ingatan dari seorang pemuda yang bernama Li Yun Xiao. Dia pun perlahan membuka matanya dan sebuah kapur berputar melesat ke arah dirinya. Pemuda itu sungguh terkejut dan menangkap kapur itu. Di dalam kepalanya, dia masih berbicara sendiri dalam hatinya. Karena berdasarkan semua ingatan ini, sekarang adalah tahun 1033 Sky Martial Calendar, yaitu 15 tahun sudah berlalu sejak dirinya mati di Gunung Tianda. Saat melihat keluar jendela, dia terkejut saat melihat sebuah patung besar di luarnya. Dia berkata dalam hatinya, "Hah, bukankah itu patungku?" Patung yang gagah dan besar menjadi sebuah monumen kota. "Li Yun Xiao, kau benar-benar pemberani." Terdengar lagi suara wanita yang kini terdengar semakin marah. Pemuda itu bingung, tempat apa ini? Pemuda itu lalu melihat ke depan dan dia melihat sebuah ruangan yang berisikan penuh dengan anak-anak dan seorang wanita berbaju merah. Dan terlihat wanita itu sedang marah kepada pemuda ini. "Tunggu, ini tubuhku. Apakah aku dilahirkan kembali?" kata pemuda itu. Dia pun baru menyadari kalau dirinya telah dilahirkan kembali atau mengalami reinkarnasi. "Li Yun Xiao, jawab pertanyaanku. Berapa banyak jenis metode untuk menyaring senjata Yuan biasa?" tanya wanita itu. Dan rupanya dia adalah seorang instruktur dari akademi. Wanita itu berdiri tegak dan menatap ke arah pemuda itu. Namanya adalah Luo Yun Chang. Dia adalah instruktur akademi Blue Jewel, negara Tianshui. Dan dia adalah guru dari pemuda ini, yang mana pemuda ini bernama Li Yun Xiao, pemilik dari tubuh yang saat ini ditepati oleh Gu Fei. Namun, karena ini adalah tubuh dari Li Yun Xiao, maka kita akan menyebut saja dia dengan nama Li Yun Xiao. Li Yun Xiao kini melihat ke arah guru itu sedikit lagi dan melihat tubuh dari instruktur Lu Yun Chang. Dia berkata dalam hatinya, tubuh gadis ini cukup bagus, cantik dengan rambut panjang. Jika dia mengenakan satu set armor, wah, dan menambahkan Frost of Grief, itu akan membuatnya menjadi permaisuri teratai merah yang lain. Itulah pikiran dari pemuda itu sekarang. Namun, gurunya itu hanya berada di Martial Realm keempat dan berkata kalau jalannya masih panjang. Li Yun Xiao seketika merubah tatapannya pada instruktur itu dengan sangat mengintimidasi. Bahkan, Luo Yunchang pun merasakan sesuatu ketika ditatap oleh Li Yun Xiao. "Apa yang terjadi? Aku seorang ahli di Martial Realm keempat. Bagaimana bisa pikiranku terganggu hanya oleh pandangan dari seorang bocah biasa?" kata Luo Yunchang, karena dia sedikit tersentak saat melihat tatapan Li Yun Xiao. Luo Yunchang lalu tak mempedulikan kejadian tadi dan berkata, "Cepat, jawab pertanyaannya. Ada berapa banyak jenis dari metode menyaring Dark Soldier?" Luo Yunchang berkata dalam hatinya. Sepertinya dia terjebak dalam masalah baru-baru ini, dan dia bahkan terlihat sedikit terganggu. Li Yunxiao merasa kalau ini sungguh pertanyaan yang kekanak-kanakan. Menanyakan pertanyaan seperti ini pada seorang refiner tingkat 9, puncak dari dunia martial ini.
kata Lin Yunxiao dalam hati. Lalu kemudian dia menjawab, menyuling senjata Suan, setidaknya ada 48 jenis metode yang bisa digunakan. Mendengar jawaban itu, semua anak-anak di kelas menertawakan Li Yunxiao dan mencemoohnya. Semua orang berasumsi bahwa Li Yunxiao itu sedang bermimpi dan hanya menjawab dengan asal-asalan. Bahkan ada yang menghina dirinya karena meridian Li Yunxiao ternyata belum terbuka. Dan ada yang mengatakan kalau Li Yunxiao adalah sampah dari keluarga Li. Kalau salah seorang murid yang cukup terkenal di sana, dia menyahut, "Sampah, apa kau membaca buku? Jelas, hanya ada 36 jenis di buku teks Master Yang Di," kata murid itu dengan cukup songong mengatakannya pada Li Yunxiao. "Yang Di? Bocah itu, apa dia berani melupakan 12 metode yang disusun Gu Feiyang?" kata Li Yunxiao dan membuat instruktur akademi Luo Yunchang terkejut. Namun, para murid malah semakin menertawakan Li Yunxiao dan mengolok-oloknya karena mereka mengira bagaimana Master Yang Di bisa membuat kesalahan seperti itu saat dia adalah murid dari Martial Emperor Gu Feiyang. Lu Yunchang lalu mengebrak meja dan menyuruh mereka semua diam dan membuat para murid itu terkejut. Lalu, Luo Yunchang pun mengatakan kalau Martial Emperor Gu Feiyang bukan hanya warrior tingkat 3 di benua Tianwu. Dia adalah refiner terbaik Realm 9. Luo Yunchang juga mengatakan kalau Gu Feiyang mendesain 12 refining metodenya yang lain. Instruktur itu terkejut karena Li Yunxiao bisa mengetahui hal itu. Setelah penjelasan Luo Yunchang, para murid yang mendengarnya heboh karena dalam buku teks Master Yang Di tidak ada hal tersebut. Luo Yunchang pun menjelaskan kembali kalau 12 metode ini disebut mustahil diraih oleh orang biasa. Jadi Master Yang Di tak memasukkannya dalam buku itu. Luo Yunchang merasa heran karena katanya Li Yunxiao adalah sampah bela diri karena meridiannya yang belum terbuka dan akan sulit bagi Li Yunxiao untuk berlatih bela diri. Tapi kalau Li Yunxiao dilatih untuk menjadi seorang refiner, maka dia akan jauh lebih berharga dibandingkan menjadi warrior bela diri. Itulah kata yang diucapkan Luo Yunchang dalam hatinya. Lalu, Luo Yunchang terlihat ingin menguji Li Yunxiao. Luo Yunchang berkata, "Jangan membanggakan dirimu hanya karena kau telah membaca bahan ekstrakurikuler. Katakan padaku, mengapa kau perlu mendapatkan Sky Crystal Sen selama penyulingan? Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau tidak perlu lagi menghadiri kelasku," kata Luo Yunchang. Saat para murid mendengarnya, mereka sadar bahwa Luo Yunchang kini kesal. Tapi lebih dari itu, sebenarnya Luo Yunchang hanya mencoba menguji pengetahuan yang dimiliki oleh Li Yunxiao. Para murid menjadi heboh karena menurut mereka, semua orang pun tahu kalau mereka harus menambahkan Sky Crystal Sen saat menyuling senjata Suan. Mereka heran mengapa Luo Yunchang memberikan pertanyaan seperti itu kepada Li Yunxiao. Li Yunxiao tak menghiraukan para murid yang mencemoohnya dan lalu menjawab pertanyaan Luo Yunchang. Crystal Sen tidak diperlukan, namun bahan ini diperlukan karena rata-rata refiner tidak bisa menggabungkan dengan tepat material lain tanpa itu. Luo Yunchang pun memujinya dan mengatakan kalau itu perkataan yang bagus, lalu bertanya lagi, "Lalu kenapa beberapa proses penyulingan masih gagal, bahkan saat ditambahkan Sky Crystal Sen?" Sambil melangkah menuju ke tempat duduk Li Yunxiao pun segera berkata, "Sky Crystal Sen adalah elemen air. Tentu saja tidak bisa digunakan untuk menyuling elemen api." Setelah mendengar hal itu, Lu Yunchang merasa tercerahkan. Lalu ia pun menanyakan pertanyaan yang terakhir dengan penuh semangat. Dan Li Yunxiao menjawabnya dengan tenang dan membuat Lu Yunchang terkejut. Ia pun mengingat bagaimana dirinya terus gagal saat melakukannya. Luo Yunchang memikirkannya dalam hatinya. Kalau Li Yunxiao menjelaskan hal sederhana seperti itu, ia pun merasa jika pandangan Li Yunxiao terisi dengan penghinaan terhadap pertanyaannya. Luo Yunchang pun segera keluar dari kelas dan berkata kalau dia akan menemui Li Yunxiao saat kelas berakhir dan menyuruhnya untuk belajar sendiri. Para murid pun memperhatikan tingkah dari instruktur mereka dan merasa heran dengan kelakuannya. Li Yunxiao lalu beranjak dari tempat duduknya dan berkata, "Kelihatannya aku tidak harus menghadiri kelasnya lagi." Li Yunxiao berjalan melewati para murid yang lainnya. Lalu seorang temannya yang gendut merasa heran dengan tingkah Li Yunxiao dan berkata,
Ada apa dengan saudara Yun hari ini? Bagaimana dia tiba-tiba jadi begitu tercerahkan? Namun, tak mendapat jawaban dari yang lainnya. Seorang murid berambut ungu pun berbicara karena kelasnya nampak heboh seusai kejadian tadi. Dia berkata, posisi bakat yang diperlukan untuk jadi revener lebih tinggi dibandingkan seniman bela diri. Bisakah sampah yang bahkan tidak bisa membuka satupun meridian berjalan di jalan alkemis? Kata murid itu yang menghina Li Yunxiao. Sontak saja, para murid yang mendukungnya lalu bersorak dan membenarkan ucapan murid berambut ungu itu. Li Yunxiao pun pergi berjalan-jalan di ibu kota negara Tianshui. Dia pun mengingat muridnya Yang Di, yang menjadi refiner terbaik di negara ini. Li Yunxiao pun melihat patung dirinya sebagai Gu Feiyang dan memikirkan kalau yang membuatnya mungkin adalah muridnya Yang Di. Setidaknya, dia tahu bagaimana menunjukkan hormat, kata Li Yunxiao dalam hatinya. Li Yunxiao pun tiba di menara alkemis ibu kota negara Tianshui. Karena tubuh Li Yunxiao yang terlalu lemah dan bahkan belum membuka meridiannya, Li Yunxiao menghina pemilik tubuh sebelumnya dengan mengatakan kalau tubuh ini benar-benar sampah di antara sampah. Namun, biar bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia adalah Gu Feiyang, Grandmaster peringkat 3 di dunia bela diri. Dia hanya perlu menemukan cara untuk memperbaiki tubuhnya. Dia lalu berjalan memasuki menara dan berniat untuk mencari Yang Di terlebih dahulu, lalu akan memperbaiki dan melatih tubuh sampahnya itu. Li Yunxiao pun berpikir, jika semuanya berjalan dengan baik, maka hanya butuh beberapa tahun baginya untuk mendapatkan kembali semua kekuatannya. Melalui pengalamannya di kehidupannya yang sebelumnya, maka Li Yunxiao pasti akan menjadi lebih kuat di kehidupannya kali ini dan meraih puncak dunia ini. Dengan penuh keyakinan, Li Yunxiao memikirkan semua itu. Yunxiao pun memasuki menara dan disambut oleh seorang wanita cantik di sana. Ternyata wanita itu adalah seorang resepsionis guild alkemis yang bernama Lu Yao. Yunxiao pun berkata kalau dirinya mencari Yang Di dan apakah ia masih berada di menara ini. Lu Yao terkejut saat Yunxiao menyebut Master Yang Di hanya dengan namanya. Lu Yao pun bertanya apakah Yunxiao mencari Master Guild sebelumnya. Yunxiao heran, wanita itu menyebut Master sebelumnya dan bertanya, apa itu artinya dia tidak ada di sini lagi? Lalu Lu Yao pun menjawabnya kalau Master Yang Di adalah Guild Master menara ini pada 20 tahun yang lalu. Yun Xiao pun merenung dan berkata dalam hatinya kalau ini sedikit merepotkan karena pada awalnya Yun Xiao ingin Yang Di membuatkannya beberapa pil untuk membantunya menerobos. Karena sekarang dia harus membuka sumbatan meridian yang tersembunyi di tubuhnya sendiri. Seluruh dunia bela diri mengenal Gu Feiyang sebagai anak ajaib di seni bela diri dan juga alkemis. Gu Feiyang tidak hanya alkemis legendaris tingkat 9, tetapi juga merupakan salah satu dari 7 tetua guild alkemis. Prestasi Gu Feiyang bahkan bertahan di puncak 9 realm dan dinamakan Military Breaker oleh gereja karena dia adalah ahli terbaik dunia. Bahkan, para murid Gu Feiyang terkenal di dunia seni bela diri. Namun sekarang, di tubuh Li Yunxiao, dia hanya seorang sampah yang semua murid diannya tersumbat. Dan tubuh Yunxiao sudah berusia 15 tahun. Jika dia tidak segera membuka meridiannya, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Yunxiao pun tidak peduli bagaimana situasinya, karena yang terpenting adalah membuka sumbatan pada meridiannya. Lalu Yunxiao pun meminta selembar kertas kepada Lu Yao dan meminta Lu Yao untuk membantunya menemukan bahan-bahan yang ada dalam kertas resep itu. Lu Yao memberinya dengan senang hati. Tiba-tiba seseorang memanggil Lu Yao dan bertanya, dengan siapa Lu Yao berbicara? Sedangkan Yunxiao menulis resep dalam kertas yang diberikan oleh Lu Yao. Orang itu ternyata memberitahu Lu Yao kalau Master Liang mencarinya. Dia adalah Jiarong, seorang alkemis guild alkemis negara Tianshui. Lu Yao pun berkata kalau anak di depannya sedang meminta Lu Yao untuk membantunya mencari beberapa barang dan akan segera pergi menemui Master Liang. Jiarong pun merebut kertas dari Lu Yao dan berkata kalau dia ingin melihatnya. Yun Xiao memperhatikannya dan menyadari kalau dia adalah alkemis tingkat 1. Tiba-tiba, Jiarong menggulung kertas itu dan lalu melemparkannya sambil berkata, resep jelek macam apa ini? Lu Yao yang berada di sebelahnya pun terkejut dengan tindakan Jiarong. Yun Xiao merasa kesal karena setiap dokumen yang dirinya tulis adalah harta tak ternilai. Tapi idiot Jiarong ini membuangnya seperti potongan kertas sampah. Itulah pikiran Yun Xiao.
Jiarong pun lalu menyuruh Lu Yao untuk segera pergi menemui Master Liang dan berkata kepada Li Yunxiao kalau ini bukanlah tempat anak-anak, lalu menyuruhnya untuk pergi. Jiarong berbalik pergi meninggalkan Yunxiao, tapi Yunxiao masih tetap berdiri di sana. Lalu dia berkata, "Kau dipanggil Jiarong, kau baru saja dipromosikan minggu ini kan?" Jiarong pun menjawab, "Seperti yang diketahui semua orang, aku dipromosikan 5 hari yang lalu. Karena kau tahu siapa aku, kau seharusnya menganggapku sebagai master." Masih tak mempedulikan Yun Xiao. Saat mendengarnya, Yun Xiao nampak tidak peduli dan kemudian berkata, "Apa kau sungguh yakin dipromosikan sebagai seorang alkemis?" Jiarong lalu berbalik dan menatap tajam Yun Xiao. "Apa maksudmu?" kata Jiarong dengan penuh kemarahan. Lalu Yun Xiao pun berkata, "Jari-jarimu itu berwarna abu-abu dan mulai mengelupas. Aku tahu bahwa semua itu karena paparan Hellwindstone yang mana itu kau gunakan untuk meningkatkan kemampuan fusi alkemis sebelum melakukan ujian. Lalu bau blood flame orchids di tubuhmu. Harusnya itu untuk mencegah efek samping dari batunya. Selain itu, ada juga gumpalan Tiger Sulfurstone. Itu artinya pemeriksaan alkemismu untuk menempa senjata dengan Tiger Silverstone sebagai material utamanya. Yun Shao menjelaskan secara panjang lebar dan membuat Jiarong sangat terkejut dengan paparan Yun Xiao. Karena semua yang dikatakan oleh Yun Xiao sangat benar dan terjadi kepada Jiarong. "Apa? Bagaimana dia bisa tahu semua itu?" kata Jiarong dalam hati. Tapi dia tidak mau menurunkan harga dirinya di depan semua orang. Karena itu, Jiarong dengan keras menolak mempercayai semua itu. "Omong kosong," kata Jiarong sambil berlalu meninggalkan Yun Xiao. "Tapi kau sama sekali tidak tahu semuanya. Blood Flame Stone sebenarnya punya efek samping yang kuat. Aku yakin titik akupuntur di dahi dan punggungmu sangat terasa nyaman di siang hari. Jika kau terus seperti ini, maka bakatmu akan sia-sia. Jika kau ingin melindungi hidupmu, maka kau harus memotong tangan dan menghancurkan dantianmu." Jiarong nampak berkeringat dan merasa gelisah dengan semua ucapan Yun Xiao. Dia meminta Yun Xiao untuk berhenti menakuti dirinya. Yun Xiao pun berbalik, akan pergi dan berkata, "Oh, lupakan saja tentang semua yang aku bicarakan itu. Aku cuma ingin mengajarimu untuk mengobatinya." Sontak, Jiarong pun segera mengejar Yun Xiao dan menghentikannya, dan tidak memperbolehkan Yun Xiao untuk pergi. Jiarong meminta Yun Xiao untuk mengatakan cara pengobatannya, namun dia sungguh terkejut saat melihat ekspresi dari Yun Xiao yang sangat mengintimidasi dan menyeramkan. Jiarong pun berkata dalam hatinya, bagaimana bisa bocah remaja seperti dia memiliki tatapan yang tajam seperti itu? Dia lalu membungkuk dan memohon pada Yun Xiao meminta tolong untuk memberitahunya. Mereka berdua pun menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sana. Namun di tempat ini, seorang alkemis itu sangatlah dihormati. Karena itu, melihat seorang alkemis peringkat 1 menundukkan kepalanya itu tentu membuat semua orang tertarik untuk melihatnya. Lalu setelah itu, Yun Xiao pun berkata dengan santai, "Dan di mana daftar materialku?" Saat Jiarong mendengarnya, Jiarong segera berlari dan mengambil apa yang sudah ia buang sebelumnya. "Aku akan mengambilnya," kata Jiarong sambil menyerahkan resep yang sebelumnya ditulis oleh Yun Xiao. Semua yang melihat kejadian itu terkejut dengan tindakan Jiarong. Yun Xiao mengambil resep itu, lalu meletakkannya di hidungnya, dan dia bersin menggunakan kertas itu. "Aku ingin 10 batch untuk setiap item di dalam dokumen ini. Datanglah ke Akademi Blue Jewel, begitu kau mengumpulkan semuanya," kata Yun Xiao yang kemudian meremas lagi daftar itu dan melemparkannya ke arah Jiarong. Jiarong membeku. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Terlihat dia ingin marah, namun meredam kembali emosinya. Yun Xiao lalu dia berkata dengan suara yang lembut, namun masuk ke telinga Jiarong. "Dan ingat, namaku adalah Li Yunxiao. Kehormatan bukan diberikan, tapi didapatkan. Dan kau kehilangan itu dariku sejak awal," kata Yunxiao sambil memberikan tatapan dan intimidasi yang penuh dengan aura yang menyeramkan. Jiarong terintimidasi oleh tatapan Yunxiao dan merasa ketakutan. Lalu Yunxiao pun berkata, "Ngomong-ngomong, tangan kananmu mungkin hanya akan bertahan selama 3 hari lagi. Jika kau menunggu lebih lama, kau tak akan bisa pulih lagi." Hal itu membuat Jiarong ketakutan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "3 hari? Aku bahkan belum pernah mendengar setengah dari material ini. Lalu bagaimana mungkin aku tahu kalau kamu tidak membohongiku?" Lalu Yunxiao pun mengatakan kalau Jiarong adalah orang pintar, dan dia tahu bahwa Jiarong akan menemukan caranya. Yun Xiao lalu menyuruh Jiarong untuk mengubah White Moon, Bamboo Leaf, Sengel, Wolf Ginseng untuk digunakan, karena hal itu bisa meredakan titik akupuntur Jiarong
dan membuat lengan kanannya bertahan selama beberapa hari. Yun Shao pun pergi meninggalkan menara alkemis. Jiarong pun segera memikirkan Yun Shao. Dia itu adalah seorang pemuda biasa, bukan seorang warrior ataupun seorang refiner. Dan Jiarong merasakan ketakutan pada Yun Shao. Jiarong berkata, "Kau, bocah kecil yang sombong, kau tunggu saja. Saat aku menemukan solusinya, aku akan mencabik-cabikmu ke dalam ribuan keping," kata Jiarong dengan emosi. Setelah itu, di sisi yang lain, di dalam sebuah kantor menara alkemis, seseorang tengah mengobrol. "Apa kau bilang? Ada seorang remaja dan dia memintamu untuk menemukan Soul Grand Root dan White Phoenix Dragon Lotus? Ternyata dia adalah Liang Wenyu, seorang refiner tingkat kedua, dan dia sedang berbicara dengan Lu Yao." "Iya benar, anak itu kira-kira berusia 16 atau 15 tahun, jawab Lu Yao. Liang Wenyu nampak berpikir, karena bahan-bahan yang disebutkan oleh Lu Yao adalah bahan yang membantu menaikkan level seorang warrior. Ia pun bertanya, bahan apa lagi yang ada dalam daftar itu? Ya, ada juga Link Feathered Ghost Flower. Ya, Marshall, Hell Fruit, Compressed Milk. Sebelum selesai, Lu Yao mengatakan semuanya. Liang Wenyu terkejut dan memotong ucapan Lu Yao. Dia bertanya, apa anak itu meninggalkan cara bagi kita untuk menghubunginya? Lu Yao menjawab kalau itu tidak ada. Lu Yao sedikit bingung karena dia telah berada di kuil alkemis lebih dari 3 tahun, namun tak pernah mendengar material yang tadi disebutkan. Dan dia pun terkejut karena Master Liang berpikir begitu tinggi pada seseorang. Lu Yao penasaran dari mana asal bocah itu. Liang Wenyu pun menggelengkan kepalanya karena dia pun belum pernah mendengar beberapa item yang disebutkan. Namun dia memiliki perasaan kalau obat itu akan meningkatkan level warrior dengan sangat besar dan itu sangat berharga. Lu Yao terkejut saat Master Liang menjelaskannya karena ternyata Master Liang pun tak mengetahui. Master Liang berkata, "Akan jadi misteri bagiku jika bahannya dicampur. Aku tak akan mengerti, bahkan jika aku meluangkan waktu dan memikirkannya." Lalu Liang Wenyu pun menyuruh Lu Yao untuk memberitahunya dan harus memikirkan cara untuk membuatnya. Setelah semua percakapan itu, Lu Yao pun akhirnya pergi meninggalkan ruang Liang Wenyu. Li Yunxiao tengah berjalan-jalan di tengah kota sambil mengamati sekelilingnya. Dia pun bergumam dalam hatinya. Material ini memang sedikit sulit untuk Jiarong. Sepertinya aku tidak bisa terlalu mengandalkannya. Aku harus menemukan cara yang lain. Mari lihat apa yang dimiliki cincin penyimpanan Li Yunxiao ini. Setelah itu, Yun mengenakan cincinnya dan memeriksa cincin spesial itu. Ketika melihat isinya, satu kata muncul dari mulut Yunxiao. Kacau sekali. Tunggu, sebentar. Apakah itu Fil X? Itu semacam Afrosidak. Dari semua benda yang dilihat oleh Yunxiao, dia kemudian mengeluarkan pedang besar dan berkata, satu-satunya benda yang hampir bagus adalah pedang ini. Itu adalah Black Hilted Iron Heaven Sword dan beratnya sekitar 17 kg. Aku sungguh merindukan pedang bintangku. Aku penasaran di mana itu sekarang. Aku akan menggunakan ini saja sebelum membuka 7 meridian, kata Yunxiao, lalu berjalan pergi kembali ke Akademi Blue Jewel. Dia tiba di depan gerbang. Tiba-tiba sebuah tangan melesat ke arah Yunxiao. Namun Yunxiao segera merasakannya dan menghindarinya. Sorot mata Yunxiao tampak tajam ketika melihat kedua pemuda yang ada di depannya, yaitu Du Feng dan Luo Ji. Du Feng berkata, "Li Yunxiao, kau dalam kondisi baik hari ini." Lalu teman-teman Yunxiao pun datang dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Dasar gogo-gogo Glain Fei. Berani sekali kalian menyentuh saudara Yun," kata teman-teman Yunxiao, yaitu Han Bai dan Chen Zhen. Mereka berdiri di depan Yunxiao seolah-olah mereka itu sedang melindungi Yunxiao. Kedua orang ini adalah sahabat baik dari Yunxiao, pemilik tubuh ini. Ya, tidak banyak. Selama pelajaran terakhir, penampilan Li Yunxiao sempurna. Karena itu, Bos Lan meminta kami untuk memeriksa keadaannya. Lalu Du Feng mengarahkan serangannya, namun segera ditahan oleh Han Bai. "Ini pembulian," teriak Han Bai yang mana dia langsung menahan serangan itu. Akhirnya, adu pukul pun terjadi dan berakhir imbang karena keduanya saat ini sudah membuka keempat cakra milik mereka masing-masing. Han Bai pun berkata kalau mereka juga hanya membuka 4 cakranya. Namun Luo Ji menyerbu sambil tertawa. "Hahaha, cuma 4 katamu. Masih terlalu awal bagimu untuk jadi begitu sombong." Ternyata Luo Ji sudah membuka cakra kelimanya dan hasilnya terdengar bunyi lengan Han Bai yang patah. Han Bai termental namun berhasil ditahan oleh Chen Zhen.
hingga keduanya pun akhirnya tersungkur secara bersamaan. Luoji tertawa dan berkata kalau dia akan membuat mereka mengerti. Keributan itu pun membuat para murid yang berada di sekitar segera berkerumun karena pembulian yang dilakukan oleh Luoji. Luoji lalu berkata kalau ada perbedaan besar antara meridian 4 dan 5, dan Du Feng pun menghina mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Namun tiba-tiba seorang gadis berteriak, "Aku ingin lihat bagaimana kau membuat kami pergi. Biar kulihat siapa yang berani membuli Li Yunxiao." Ternyata gadis itu adalah putri negara Tianzhu, Qin Ruxue. Li Yanxiao yang memperhatikan semuanya dari belakang lalu berkata dalam hatinya, "Jadi, meskipun aku sampah, aku masih punya hubungan seperti ini ya." Du Feng dan Luo Ji pun pergi dan berkata kalau mereka beruntung karena dia akan memberikan putri kehormatan yang layak dia dapatkan. Li Yunxiao lalu berkata, kalian sudah memukul temanku, dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja?" Lalu Du Feng pun berbalik dan berkata, "Apa sampah sepertimu punya opini?" Namun, Yun Xiao menjawab kalau dia tak punya opini dan melangkah maju ke depan dan berkata, "Aku cuma ingin melihat perbedaan antara 5 meridian dan 0. Han Bai, Chen Zhen, dan Qin Rusue terkejut dengan pernyataan Li Yunxiao, sedangkan Du Feng dan Luo Ji tertawa dengan hal itu. Lalu Du Fei pun berkata, "Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan merasakan 4 meridian terlebih dahulu?" Lalu menyerbu ke arah Yunxiao dengan mengeluarkan 4 cakranya. Semua temannya kaget dan takut terjadi sesuatu pada Li Yunxiao. Namun ternyata Li Yunxiao menendang burung Du Fei hingga dia bergetar. Sontak saja, semua temannya terkejut dengan kejadian itu. Du Fei pun merasa kesakitan karena burungnya ditendang oleh Li Yunxiao. Du Fei tersungkur di hadapan Yunxiao dan semua murid yang berada di sana. Luo Ji menunjuk Yunxiao tak bisa berkata-kata. Namun Yunxiao mengatakan, "Seperti yang kau lihat, aku cuma mengangkat kaki kananku. Tidak tahu kalau dia akan lari ke arahku." Para murid yang lain pun heboh membicarakan hal itu karena merasa kalau Du Fei lah yang bodoh karena menghampiri Yunxiao dan memukul selangkangannya sendiri. Sementara itu, Luo Ji menahan emosi dan merasa sangat geram dan berpikir kalau itu aneh karena mustahil Du Fei tanpa sengaja terkena tendangannya seperti itu. Luo Ji lalu mengeluarkan kelima cakranya dan berkata, "Tidak peduli apa yang akan kau katakan, kau adalah masalah besar." Para murid semakin heboh dan terkejut karena melihat kekuatan yang begitu banyak dimiliki oleh Luo Ji. Kini semua orang yang ada di sana pun menonton pemukulan itu. Luo Ji berkata, "Hari ini aku akan mengakhirimu dan membalaskan dendam Du Fei." Teman-teman Yun Xiao menyuruhnya untuk pergi, tapi Yun Xiao tidak bergeming sedikit pun. Dia mengangkat pedangnya, menyilangkannya di depan tubuhnya, lalu menerima semua pukulan dari Lu Ye. Kekuatan Luo Ji sungguh mengerikan, cepat dan kuat. Namun dia lupa yang ia pukul itu adalah pedang yang tajam. Yun Xiao lalu memutar gagangnya dan pedang-pedang yang tajam ia gunakan untuk menahan pukulan. Kecepatan dan kekuatan adalah kombinasi yang hebat. Sayangnya, daging tetaplah daging. Bagi seorang martial art, tidak mungkin bisa menahan benda tajam hanya dengan menggunakan tangan kosong. Karena itu, pilah pedang menggoyak tangan Lou Ji dengan sangat mudah. Luka yang didapatkan oleh Lou Ji cukup dalam, hingga membuat darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Setelah itu, penderitaan Lou Ji tidak berhenti di sana. Yun Xiao dengan ringan menggerakkan kakinya, melepaskan sebuah tendangan tepat ke selangkangan Lou Ji. Lou Ji pun kini ikut tersungkur di lantai bersama dengan Du Feng. Semua orang sungguh terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak pernah melihat gaya pertarungan seperti yang dilakukan oleh Yun Xiao. Mereka pun membicarakan kebodohan Lou Ji yang menggunakan tangan kosong untuk menahan sebuah pedang. Yun Xiao kini dengan santai menatap pedang besarnya ke lantai, dan dia berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkan beberapa warrior seperti kalian, maka lebih baik aku mati." Yun Xiao menghampiri Du Feng dan Lou Ji yang tersungkur. "Kalian sudah berani melukai temanku. Konsekuensinya cukup parah," kata Yun Xiao. Du Feng dan Luo Ji terkejut ketika mendengar itu. Mereka mulai terlihat ketakutan dan meminta ampun pada Yun Xiao. Yun Xiao pun lalu menendang keduanya hingga menabrak tembok dan terkencing di celana. Tatapan Yun Xiao yang tajam membuat para murid laki-laki yang menonton langsung memegang burung kecil mereka. Han Bai pun menyuruh para murid yang menonton mereka untuk bubar. Sedangkan Chen Zhen bertanya, apakah Yun Xiao berusaha mengaktifkan cakranya?
Yun Xiao pun mengatakan kalau itu tidak sesederhana kelihatannya. Namun Han Bai pun menunjuk Du Fei dan Lou Ji. Yun Xiao lalu berkata, "Tidakkah kau melihat kalau mereka yang memulai diri mereka sendiri?" Para temannya tak mempedulikannya lagi. Namun Qin Rusue merasa heran dan berkata, "Apa kau benar-benar Li Yun Xiao?" Dia pun menjelaskan kalau keluarga Du dan Luo selalu melawan keluarga Li, dan dia khawatir kalau mereka akan menggunakan situasi ini untuk melawan Yun Xiao. Yun Xiao pun berkata kalau mereka tidak jujur, dia akan menghancurkan apapun yang membuat mereka menjadi pria. Sambil mengayunkan pedangnya, tepat di hadapan burung Luoji, Yun Xiao pun pamit dan berkata kalau dia akan kembali ke asramanya. Namun, Qin Rusue merasa kesal karena Yun Xiao menyepelekan masalah ini. Dia menyebabkan dan mengabaikannya. Lalu Chen Zhen pun berkata menenangkan Qin Rusue. Dia berkata untuk jangan terlalu khawatir, karena jika mereka benar-benar mengirim pembunuh ke akademi, itu hanya berarti kematian yang lebih cepat dibandingkan hanya membuat keluarga Li marah. Han Bai pun menambahkan, biasanya orang di luar akademi Jewel takkan pernah berani melawan. Tapi jika pertarungan murid, maka akademi akan mencari cara lain, kata Han Bai dengan serius. Qin Rusue pun bertanya, "Apa kau bicara tentang Lin Fei?" Han Bai mengiyakan karena semua orang tahu kalau Du Fei adalah salah satu bawahan Lin Fei. Dan Lin Fei telah mengaktifkan 7 cakranya dan hampir melatih spiritnya untuk jadi champion. Champion dan warrior punya perbedaan kekuatan yang besar karena biar bagaimanapun Li Yunxiao bahkan belum mengaktifkan cakranya. Dia bukanlah warrior. Yunxiao pun tiba di asramanya. Dia pun berniat untuk berlatih karena tubuhnya terlalu lemah. Dia perlu melatih tubuhnya meski dia belum mengaktifkan cakranya. Dia pun berniat untuk menggunakan Heavily Cairan Body Training teknik. Dunia bela diri pernah mengadakan event untuk menentukan 10 pertarung terkuat. Orang menamai mereka 10 raja besar yang berperang menjadikan mereka puncak kekuatan di dunia bela diri. Dan di antara mereka, seseorang yang difikir oleh semua orang sebagai yang terkuat adalah orang yang dijuluki The Tyrant Martial Virgin, Ao Changkong. Teknik latihan tubuh ini terkenal sebagai seni bela diri terbaik The Tyrant Martial Virgin. Itu adalah salah satu item yang didapatkan Li Yunxiao di kehidupan sebelumnya sebagai Gu Feiyang tanpa sengaja. Itu adalah teknik tempering tubuh terkuat yang dikenal manusia. Gu Feiyang bahkan tidak mencobanya di kehidupan masa lalunya sebelum dirinya mati, karena tidak ada waktu untuk latihan seperti sekarang. Yun Xiao pun berlatih teknik ini dengan berusaha keras. Ia merasa kesakitan namun tak berhenti dan terus melakukannya. Dia pun sambil memikirkannya dan menyebut kalau metode ini benar-benar gila karena rasanya seperti mencabik-cabik tubuhnya. Pantas saja, Ao Changkong sangat kuat. Sedangkan Yun Xiao baru mulai saja sudah merasa kesakitan. Namun dia tak patah semangat. Dia lalu bertekad untuk menggunakan tekniknya dan berlatih hingga mencapai level Martial King meski tanpa membuka cakranya. Yun Xiao pun berteriak, bagaimanapun juga, aku adalah ketiga terkuat di antara 10 raja-raja besar bela diri. Bakat, tekad, keberanian, aku tidak kekurangan apapun. Dia pun akhirnya mencapai bentuk ke-1 dari teknik Tyrant Body Tempering Teknik, Moonlight. Yun Xiao terpental dan memuntahkan darah. Dia pun semakin bersemangat untuk terus melatihnya. Keesokan harinya, Yuno datang ke tempat latihan gravitasi milik Akademi Jialan atau Blue Jewel. Di kehidupan sebelumnya, pelatihan seperti ini jelas tidak memiliki manfaat apapun untuk Gu Feiyang. Namun ini jelas berbeda dengan Yun Xiao yang bahkan belum membuka meridiannya. Karena itu, hari ini dia datang ke sini untuk melakukan latihan dalam ruangan gravitasi. Sepanjang jalan, Yun Xiao teringat akan kenangan masa lalunya saat dia masih menjadi Gu Fei yang muda. Dia juga sama seperti orang-orang seusianya yang memiliki sejuta angan dan mimpi. Pelatihan ingin menjadi kuat, ingin menjadi warrior terkenal, dan karena itu dia terus berlatih dengan keras siang dan malam. Momen ini sungguh membuatnya bernostalgia. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Yun Xiao sampai ke tempat yang ia tuju.
tempat dengan gravitasi 10 kali lipat. Yun Xiao maju lalu meletakkan sebuah batu energi dan dengan cepat batu itu hancur sehingga kemudian mengaktifkan lingkaran teleportasi yang ada di bawah kakinya. Cahayanya menyilaukan dan kemudian saat cahaya itu hilang, Yun Xiao sudah berpindah ke sisi yang lain. Begitu Yun Xiao tiba, napasnya terasa sangat berat, matanya sampai seperti mau keluar karena kejutan dari tekanan yang ia alami. Dia pun berkata, ini hanya 10 kali gravitasi yang biasa, tapi tubuh ini sungguh tidak mampu menahannya. Untung saja aku sudah siap mental. Yun Xiao pun melangkah setelah menstabilkan dirinya. Perlahan Yun Xiao berjalan keluar dari lingkaran teleportasi itu. Dan kemudian di sana, dia melihat bahwa setidaknya ada 200 ruang latihan dan cukup banyak orang yang sedang menunggu. Karena itu, Yun Xiao kemudian memilih untuk menggunakan Universal Detect miliknya. Itu adalah salah satu kemampuan unik milik Gu Feiyang yang sudah dikuasai oleh Yun Xiao. Akhirnya Yun Xiao mulai mendeteksi seluruh ruangan di sana dan dia menemukan bahwa ruangan 013 kini sudah hampir selesai. Yun Xiao bergumam kalau dirinya perlu segera memahami bentuk Moonlight agar dirinya bisa menahan kekuatan menggunakan obat untuk membuka cakranya. Dengan cepat, Yun Xiao pun segera melangkah ke depan pintu 013. Saat Yun Xiao tiba di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan orang yang ada di dalamnya pun keluar. Tentu orang yang baru saja keluar itu juga terkejut dan yang lainnya pun sama. Mereka terkejut karena akhirnya seseorang keluar dari ruangan, namun langsung diambil oleh Yun Xiao. Karena mereka bahkan belum mendapatkan ruangan setelah menunggu lama. Mereka pun membicarakan kalau sepertinya Yun Xiao mengetahui seseorang akan keluar dan kenapa mereka tak bisa merasakan fluktuasi apapun dari tubuh Yun Xiao. Mereka akhirnya menyadari kalau dia belum membuka meridiannya. Namun hal itu membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana orang yang belum membuka meridiannya bisa merasakan seseorang akan keluar dari dalam ruangan. Yun Xiao pun bergumam, bagaimana para pemula seperti kalian mengerti keagungan Universal Detect milikku? Tiba-tiba seseorang menahan Yun Xiao dan berkata, adik, aku Yu Hengzeng, puncak martial Disciples dengan 7 cakra. Kau baru kemari ya, biar aku memiliki ruangan ini. Yun Xiao tak memperdulikannya dan menyuruhnya untuk minggir dari hadapannya. Yu Henzeng terkejut, sementara murid yang lain menertawakannya karena diprovokasi oleh murid pemula dan berkata itu memalukan. Yu Henzeng yang mendengar semua cibiran itu pun merasa malu dan berkata, kau baru ya? Jangan membuatku malu hari ini, dan jika ada masalah yang muncul di akademi nanti, gunakan saja namaku, kata Yu Henzeng mencoba membujuk Yun Xiao. Yun Xiao menjadi geram lalu melirik dengan wajah yang masam. Gunakan jidatmu, nyahlah. Yu Henzeng sungguh tak menyangka karena mendapatkan provokasi dari pemula. Dia pun tertawa dan mengeluarkan ketujuh cakranya. Hahaha, kau punya nyali, sekeping sampah tanpa fluktuasi energi, berani berbicara seperti itu kepadaku. Hari ini, aku akan mengajarimu beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh murid baru, kata Yu Henzeng yang emosi dan bersiap untuk bertarung. Para murid yang sedang menunggu ruangan pun terkejut saat melihat fluktuasi energi Yu Henzeng dan ternyata itu adalah energi Yuan. Mereka terkejut karena Yu Henzeng sudah mengentalkan energi Yuan dan banyak yang meragukan kalau dia masih di tahap martial upper teens dan mengira kalau dia berhasil menerobos origin realm pertama. Yu Henzeng merasa di atas angin karena pujian yang diberikan para murid padanya. Dia berkata, bocah, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Daripada membunuhmu, aku hanya akan mematahkan tulang igamu saja, kata Yu Henzeng sambil mempersiapkan kuda-kudanya. Yun Xiao yang melihat kuda-kuda dan mengacuhkan berjalan memasuki ruangan dan berkata, Counseling Tiger First, bentukmu cukup bagus, tapi saat kau menggunakan teknik ini, kau tidak hanya harus bergaya seperti harimau, tapi kau juga harus menemukan kesempatan yang bagus untuk menyerang. Bentukmu kuat, tapi kekurangan spirit, kata Yun Xiao dan mengabaikan Yu Henzeng. Pernyataan Yun Xiao pun mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa ada orang yang bahkan belum membangkitkan meridiannya, tapi berani bertingkah begitu angkuh? Banyak yang berpikir seperti itu. Namun ada juga yang merasa kalau yang dikatakan oleh Yun Xiao itu benar. Tetapi yang dirasakan oleh Yu Henzeng adalah rasa malu karena merasa diajari oleh bocah pemula. Dia bergetar menahan emosi.
Kemarahannya pun memuncak. Dia dengan segenap tenaganya langsung menyerang Yun Xiao. "Berhenti pura-pura, aku takkan menunjukkan ampun," teriak Yu Hezeng. Yun Xiao memutar badannya dan matanya tajam seperti seekor naga yang sudah mengincar mangsanya. Kuda-kudanya kokoh dan udara melingkari tubuhnya seolah ada aura naga yang terpancar darinya. Yu Hezeng yang melihatnya sangat terkejut dan merasa bingung. "Bukankah tekananku sudah sepenuhnya mengunci dan menekannya?" gumam Yu Hezeng dalam hatinya. Tapi kenapa dia merasa kalau dia berada dalam bahaya? Yu Hezeng akhirnya mengerti kalau Yun Xiao sedang menunggunya untuk bertindak. Namun dia masih berpikir jika dirinya lebih kuat dibandingkan dengan pemula seperti Yun Xiao. Karena dia adalah murid bela diri level puncak. Dia merasa bisa menghancurkan Yun Xiao hanya dengan kekuatannya saja. Namun Yun Xiao akhirnya memegang tangan Yu Hezeng dan menguncinya. Yu Hezeng kehilangan momentum dan tak bisa bergerak. Yun Xiao pun memukul tubuhnya hingga dia terdorong ke belakang. Yun Xiao pun bergumam, "Ais, jika bukan karena tubuh ini, aku sudah membunuhnya. Meski jika itu tidak bagus, aku masih bisa membuatnya kehilangan lengannya," kata Yun Xiao sambil menatap Yu Hezeng. Sementara Yu Hezeng bergetar, merasa kesakitan. Para murid yang menontonnya merasa heran karena melihat Yu Hezeng bisa terpental semudah itu, bahkan oleh orang yang tidak memiliki sedikit pun fluktuasi energi. Yu Hezeng lalu memikirkan, karena biar bagaimanapun, Yun Xiao jelas tak memiliki energi Yuan. Namun, gerakannya aneh dan tak memiliki cukup kekuatan. Lalu tiba-tiba sebuah suara terdengar yang menyuruh Yu Hezeng untuk berhenti. Yu Hezeng dengan panik meminta 5 menit lagi untuk mendapatkan ruangan dan membuat cacat Yun Xiao. Dan mendapatkan ruang latihan untuk dirinya. Ternyata dia adalah Luo Landuo, seorang gadis yang cukup cantik hingga bisa memikat perhatian para murid. Dia berkata, "Biarkan saja, bagaimanapun dia mendapatkan ruangan itu duluan." Yun Xiao pun sedikit mengingat Luo Landuo. Dia adalah seorang wanita berparas cantik, namun sedikit tomboy. Dia juga sangat menyukai kekuatan, dan Landuo itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan Yun Xiao di masa lalu. Landuo lalu berkata, "Aku sungguh tidak berpikir bahwa kau akan mulai melatih teknikmu saat kau tidak bisa menguatkan diri sendiri. Gerakanmu itu cukup bagus, tapi sebuah teknik tanpa kekuatan pada akhirnya adalah hiasan dan tidak cocok untuk digunakan." Yun Xiao pun menyaut kalau itu tidak salah. Namun Landuo mengatakan kalau Yun Xiao takkan pernah bisa mengalahkan Landuo dan jarak antara mereka hanya akan terus meningkat. "Kau, tuan muda keluarga Li, bahkan jika kau tidak bisa berlatih, kau masih punya masa depan yang cerah. Kenapa kau harus membuat dirimu melalui ini?" kata Landuo meremehkan Yun Xiao. Yun Hezeng sedikit bingung karena Landuo ternyata mengenalnya. Namun saat mendengar kata tuan muda keluarga Li, Yu Hezeng berbinar karena mengetahui kalau dia adalah tuan muda sampah yang terkenal. Para murid pun mulai heboh dan banyak membicarakan tentang sampah keluarga Li. Bahkan mereka menyinggung kalau Yun Xiao mengejar Landuo tanpa henti dan menyerah setelah dipukuli. Yun Xiao pun menyadari dan bergumam, "Kelihatannya itu sebelum jiwaku bangkit, tubuh ini mengejar wanita itu." Kilas balik ingatan Yun Xiao pun terjadi. Landuo dahulu mengatakan kalau suaminya haruslah seorang pahlawan tanpa rasa takut, dan dia adalah orang yang akan menjadi Arcane Soldier di negara ini. Dia pun menghina Lin Yun Xiao karena meskipun dia punya status, namun dia tetaplah sampah. Namun jika suatu hari Yun Xiao mengalahkannya, maka Landuo akan memikirkannya. Namun tak ada yang mengetahui seorang pun kalau Gu Fei yang bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Yu Hezeng kemudian tertawa dan berkata, "Sampah sepertimu ingin mengejar Landuo? Sia-sia sekali," kata Yu Hezeng sambil tertawa terbahak-bahak. Namun saat dia melihat ke arah Yun Xiao, dia pun bergetar ketakutan karena merasakan tatapan intimidasi dari Yun Xiao. Lalu Yun Xiao berkata, "Kurasa kau salah, aku takkan melawanmu, bahkan jika aku bukan sampah." Lalu Yun Xiao pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam ruang gravitasi untuk berlatih. Sementara Yu Hezeng bergetar ketakutan, Landuo tampak memikirkan sikap Yun Xiao. Yu Hezeng pun bergumam, "Apa yang terjadi? Dia cuma sampah yang bahkan tidak bisa membuka cakranya. Namun kenapa pandangannya membuatku merasa sangat dingin, seperti aku jatuh ke dalam jurang?"
Yu Henzeng pun dengan cepat kehilangan keinginannya untuk bertarung. Lan Duo pun meninggalkan Yu Henzeng dan berkata kepada Yu Henzeng kalau Li Yunxiao itu benar karena konseling Tiger Fish milik Yu Henzeng memiliki kehadiran namun kekurangan bentuk. Jika kau mempelajarinya nanti, kau takkan kalah dari Li Yunxiao, kata Lan Duo bergegas pergi meninggalkannya. Hal itu pun memupuk dendam dalam hati Yu Henzeng. Dalam ruang latihan, Yunxiao melihat kedua patung baja hitam yang dijadikan samsak untuk melatih tubuh. Patung itu mungkin berusia berabad-abad, tak peduli tempat atau waktunya. Selalu ada sekumpulan orang yang berlatih siang dan malam, mengikuti jalan yang ulet. Namun ini bukan saatnya bagi Yunxiao untuk kagum. Dia harus mulai berlatih. Yunxiao pun melepas jubahnya dan memulai pelatihannya. Yunxiao sedang fokus latihan dalam ruangan gravitasi. Dia memacu tubuhnya untuk berlatih karena belum membuka meridiannya. Sampai muntah darah pun, dia tak akan menyerah dan terus berlatih. Latihan di bawah gravitasi 10 kali membuat efek Moonlight tekniknya diperkuat. Dia bertekad dalam 3 hari kalau akan bisa melunakkan tubuhnya hingga ke tahap martial Afritians. Dan saat itu terjadi, Yunxiao yakin kalau dirinya akan bisa membuka 60% cakranya. Dia pun terus berlatih menggunakan teknik Moonlight teknik. Saat Li Yunxiao berlatih dalam pengasingan di ruang gravitasi, berita tentang dirinya yang mengalahkan Yu Henzeng pun menyebar. Karena bisa mengalahkan Yu Henzeng dalam satu serangan menggunakan fisik orang biasa, Yunxiao mengejutkan semua orang dengan mengalahkan martial Afriatins puncak dengan 7 cakra. 3 hari kemudian, pintu ruang latihan gravitasi Yunxiao terbuka. Para murid yang menunggu di luar terkejut saat melihat Yunxiao keluar. Bajunya sobek dan penuh luka, nampak seperti telah bertarung habis-habisan. Yunxiao melewati mereka dan tak ada yang membicarakannya. Saat Yunxiao menghampiri tempat untuk teleportasi, para murid mulai membicarakannya karena mereka melihat Yunxiao menyiksa dirinya sampai seperti itu. Ada juga yang membicarakan kalau Lan Duo memberikan Yunxiao kesempatan jika bisa mengalahkannya. Dan itulah yang terjadi di ruang gravitasi. Saat seseorang akan memasuki ruangan yang telah ditempati oleh Yunxiao, dia terkejut. Para murid pun menghampiri dan melihatnya. Saat melihat ruangan itu, mereka sangat terkejut dan merasa ngeri. Bagaimana tidak, patung baja di sana bahkan telah hancur dan banyak darah berceceran. Para murid heboh karena Yunxiao mematahkan patung baja yang mereka gunakan untuk berlatih selama bertahun-tahun. Li Yunxiao berada dalam asramanya dan sedang mandi. Luka-lukanya langsung pulih saat dia mandi. The cairan body tempering teknik nampaknya adalah teknik body terkuat di dunia, bahkan lebih kuat dibandingkan body cleansed oleh obat tingkat 9. Li Yunxiao berpikir kalau dengan kekuatan fisik martial Afriantins, dia bisa melakukan pemurnian sederhana. Selama dia mendapatkan beberapa pil tingkat rendah, kecepatan kultivasinya bisa meningkat. Saat sedang berpikir begitu, tiba-tiba sebuah tangan menyerangnya, namun berhasil ditangkap oleh Yunxiao, bahkan tanpa melihat ke arahnya. Yunxiao langsung menarik dan mematahkan lengan yang menyerangnya itu. Ternyata dia adalah si gendut Hanbai. Yunxiao, ini aku, kata si gendut. Hanbai berteriak kesakitan. Yunxiao pun sedikit terkejut. Lalu Hanbai bangun walaupun kesakitan dan berharap kalau lengannya tak patah. Yunxiao pun dengan datar bertanya, kenapa Hanbai mencoba mengendap-endap padanya barusan. Namun Hanbai tak menghiraukan Yunxiao karena ternyata lengannya terkilir dan dia merasa kesakitan. Yunxiao lalu memeriksa tangan Hanbai dan bertanya lagi, kenapa Hanbai datang ke asramanya. Hanbai menjelaskan kalau Yunxiao bertingkah aneh, jadi dia berniat untuk menguji Yunxiao. Hanbai pun mengira kalau Yunxiao sudah membuka cakranya, tapi Yunxiao segera memotong ucapannya dengan mengatakan kalau dia belum membuka cakranya. Hanbai pun terkejut sekaligus heran karena Yunxiao memiliki kekuatan yang cukup besar walaupun belum membuka cakranya. Di mana kau bersembunyi beberapa hari terakhir ini? Guru Luo Yunchang mencarimu. Luo Yunchang? Kenapa gadis kecil itu mencariku? Kata Yunxiao dengan santainya, tak menyadari kalau sekarang usianya hanya 15 tahun. Sambil memperbaiki lengan Hanbai dan membuatnya benar-benar kesakitan. Hanbai yang kesakitan pun berkata, gadis kecil?
Yun Xiao, apa kau melukai kepalamu? Namun setelah itu, Han Bai berbicara dengan heboh kalau mereka mungkin berada dalam masalah besar karena tidak seorang pun ada yang melihat Lan Fei dalam beberapa hari terakhir. Dan Han Bai mendengar kalau Lan Fei sedang berada dalam pengasingan untuk menerobos Origin Realm pertama. Han Bai mengingatkan Yun Xiao tentang Du Feng dan Luo Jie yang merupakan bawahan Lan Fei. Mereka telah dihajar begitu parah oleh Yun Xiao dan Han Bai mengatakan kalau mungkin saat Lan Fei keluar dari pengasingannya, menemukan Yun Xiao adalah hal pertama yang akan dilakukan olehnya. Yun Xiao yang pada awalnya bingung kenapa Han Bai begitu heboh pun berkata, "Santai, cuma Origin Realm pertama kok." Dengan santai, Yun Xiao mengatakan itu kepada Han Bai. Namun, Han Bai terkejut karena Yun Xiao terlihat meremehkannya. Walaupun belum membuka meridiannya, Han Bai pun bertanya, apa Yun Xiao tak mengetahui kalau ada perbedaan besar antara Martial Warrior dan Martial Apprentice seperti mereka. Han Bai memberitahukan semuanya pada Yun Xiao dengan sangat heboh karena dirinya dan Chen Zhen bahkan Qin Ruxue begitu mengkhawatirkan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao hanya menyuruhnya untuk santai. Akhirnya Yun Xiao pun mengingat kalau Lan Fei adalah orang yang terus menimbulkan masalah untuk Yun Xiao. Yun Xiao pun lalu memegang pundak Han Bai dan berkata dengan serius, "Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diminta darimu." Han Bai pun penasaran apa yang bisa lebih penting daripada yang tadi. Namun ternyata Yun Xiao meminta uang kepada Han Bai untuk membeli obat. Han Bai pun memberikannya pada Yun Xiao. Han Bai berjalan pergi dari asrama Yun Xiao. Dia berkata sambil mengkhawatirkan Yun Xiao, "Tidakkah kau khawatir Yun Xiao? Di luar sana 3.000 orang dan hanya sekitar 30 orang yang sudah menjadi warrior. Itu berbahaya," kata Han Bai yang berjalan menuju gerbang asrama Yun Xiao. Yun Xiao pun tersenyum kegirangan karena mendapatkan uang dari Han Bai. Dia lalu berkata, "Hehe, aku sangat khawatir. Meskipun itu tidak berguna, aku akan membalasmu jika aku selamat," kata Yun Xiao sambil tersenyum di pintunya. "Hahaha, bagaimana bisa dia tertawa? Yun Xiao, kau berubah sangat banyak." "Aku terkesan," gumam Han Bai di gerbang. Tiba-tiba, Han Bai yang hendak keluar terkena serangan dan terlempar hingga ke tempat Yun Xiao berdiri. Yun Xiao melihat bekas kaki di perut Han Bai yang terkapar. Lalu, Chen Zhen yang telah babak belur pun dilempar bersama dengan Han Bai. Luka yang dialami mereka berdua cukup parah. Yun Xiao lalu melihat ke arah gerbang kalau Lan Fei lah yang telah melakukan semua itu. Lan Fei dan para anak buahnya menghampiri Yun Xiao. "Kau hanyalah sampah yang cari mati. Li Yun Xiao, kau berani menyentuh orang-orangku. Aku akan menghancurkanmu hari ini," kata Yun Xiao berjalan masuk ke dalam asrama. Yun Xiao sambil mengeluarkan aura seorang warrior. Lan Fei mengeluarkan cahaya berwarna ungu di tubuhnya. Para bawahannya merasa bahagia, terutama Du Feng dan Luo Ji yang telah dihajar oleh Yun Xiao. Lan Fei mengeluarkan cahaya Yuan Qi, tanda seorang martial warrior. Du Feng dan Luo Ji menangis bahagia karena Lan Fei telah menjadi seorang martial warrior dan meminta Lan Fei untuk membalaskan dendam mereka. Yun Xiao memeriksa keadaan teman-temannya dan beruntunglah kalau luka yang mereka terima tak membahayakan nyawa mereka. Hanya seorang martial warrior awal, namun sosokan menunjukkan seluruh auranya untuk pamer. "Apa kau sungguh berpikir dirimu spesial hanya karena dapat mengeluarkan cahaya sedikit seperti itu?" kata Yun Xiao dengan mata yang menghitam karena cukup marah dengan perbuatan Lan Fei, namun tak menunjukkannya. Lan Fei yang mendengar hal itu kesal. "Apakah kamu mau berlutut dan mengakui kesalahanmu? Atau haruskah aku membuat tangan dan kakimu lumpuh?" kata Lan Fei sambil menunjuk Yun Xiao. "Membuatku lumpuh? Menarik," kata Yun Xiao, lalu membaringkan tubuh Chen Zhen yang dipangkunya. Yun Xiao lalu menghampiri Lan Fei dan berkata, kalau sudah lama sekali sejak terakhir kali dirinya mendengar pernyataan yang arogan seperti itu. Yun Xiao pun mengeluarkan aura yang menyeramkan. Lan Fei sangat terkejut dan bingung, merasa kalau akan ada sesuatu yang tidak mengenakan. Lan Fei lalu mengeluarkan sebuah pedang dan bergegas menyerang Yun Xiao. Dia berpikir ada apa dengan perasaan takut yang menghantuinya itu, dan itu bahkan tak bisa dijelaskan. Dan Lan Fei merasa kalau dia harus segera menyerangnya, karena jika tidak maka dia takkan pernah berani untuk menyerangnya lagi. Dia pun berpikir kalau itu konyol, karena dia merasa ketakutan.
Yun Xiao pun ternyata sudah mengeluarkan pedang besarnya dan berkata, percaya diri dan tidak ragu, tidak buruk. Dengan percaya diri, Yun Xiao bersiap untuk menerima serangan Lan Fei. Serangan Lan Fei pun menghampiri Yun Xiao. Beraninya kau meremehkanku, kata Lan Fei saat serangannya mengenai Yun Xiao. Namun Yun Xiao berhasil menghadangnya dengan pedang besar miliknya. Namun dia terdorong ke belakang, bahkan memberikan bekas goresan pada pedang besar Yun Xiao. Semua orang yang ada di sana bingung terkejut karena Yun Xiao bisa menahan serangan dari seorang martial warrior walaupun belum membuka satu meridian pun. Mereka terkejut dan melongo melihat hal itu terjadi. Sampah ini menahan seranganku, gumam Lan Fei dalam hatinya. Dia menjadi bingung karena sebagai seorang martial warrior, bahkan jika itu martial Afrikaans, masih tidak mungkin bagi sampah yang belum membuka meridian untuk menahan serangannya. Yun Xiao tertawa melihat Lan Fei yang masih bingung. Lan Fei mengira jika Yun Xiao telah membuka meridiannya. Namun jika Yun Xiao telah membukanya, kenapa dia tidak merasakan adanya fluktuasi energi dari diri Yun Xiao? Hal itu terus membuat Lan Fei bingung. Hahaha, ini sungguh menyenangkan. Sudah lama aku tidak bertarung dengan kekuatan penuhku, kata Yun Xiao sambil tertawa merasa puas. Meskipun kondisi Yun Xiao agak sedikit aneh karena dia belum membuka meridiannya, namun tebasan pedang Lan Fei tadi terasa memuaskan bagi Yun Xiao. Datanglah, biarkan aku memberimu beberapa petunjuk, kata Yun Xiao, lalu mengarahkan pedangnya kepada Lan Fei. Para bawahan Lan Fei melongo karena Yun Xiao mengatakan untuk memberikan Lan Fei petunjuk. Sedangkan Lan Fei, dia sangat marah, merasa diremehkan. Lalu Lan Fei pun mengeluarkan tekniknya, yaitu tebasan awan mengalir, dan dia mengumpulkan auranya untuk menyerang Yun Xiao. Aku adalah seorang martial warrior. Mari kita lihat bagaimana kau akan memblokir serangan ini, kata Lan Fei sambil melompat untuk menyerang Yun Xiao. Bawahan Lan Fei merasa terpesona melihat tekniknya karena melihat teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga Lan secara turun-temurun dan mengira kalau Yun Xiao akan mati setelahnya. Yun Xiao menjelaskan kalau teknik pedang itu menekankan pada gerakan pedang yang akan sangat cepat layaknya aliran awan. Namun Lan Fei malah memegang pedang itu seperti dia memegang lilin. Yun Xiao pun sedikit menghina Lan Fei karena kebodohannya. Lan Fei pun semakin emosi. Diam dan pergilah ke neraka, teriak Lan Fei mengeluarkan jurusnya. Kau tahu, kau sangat beruntung, sangat bisa mendapatkan beberapa masukan dariku, kata Yun Xiao dengan senyum kecil saat menerima serangan itu. Yun Xiao menerima serangan itu dan membuat pedang Lan Fei terlempar hingga menancap di gerbang dan di arah para anak buah Lan Fei. Mereka terkejut karena pedang bos mereka hampir mengenainya. Lan Fei pun terkejut karena Yun Xiao melakukan hal itu. Yun Xiao pun menghela nafasnya setelah selesai. Sementara Lan Fei masih tak menyangka dirinya bisa kalah oleh sampah yang bahkan belum membuka meridiannya. Dia bergetar dan bingung karena bagaimana mungkin? Karena biar bagaimanapun dia adalah seorang martial warrior. Lalu sebuah tendangan pun menuju muka Lan Fei hingga membuatnya berdarah dan terpental hingga menabrak dinding. Para bawahan Lan Fei terkejut dan memanggilnya, menyuruhnya untuk hati-hati. Saat Lan Fei bahkan belum mengumpulkan kesadarannya karena masih bingung, pedang besar Yun Xiao sudah menancap di dekat burung perkutut milik Lan Fei. Apa yang kau lakukan? Kamu sungguh berani menyentuhku, kata Lan Fei sungguh terkejut melihat pedang besar di hadapannya. Oh, aku sungguh tidak berani. Aku sangat takut. Seranganmu barusan sungguh kuat, sampai membuatku mati rasa. Jadi aku takut tidak dapat menahan pedang ini dengan benar, kata Yun Xiao dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dengan orang yang ketakutan. Bahkan tatapannya sangat menyeramkan, hingga membuat Lan Fei sungguh merasa takut saat dia bahkan bisa melihat pantulan wajahnya di pedang besar milik Yun Xiao. Lan Fei yang ketakutan meminta Yun Xiao untuk menyingkirkan pedangnya. Singkirkan, aku terlalu malas untuk menyelesaikan urusanku sebelumnya denganmu. Tetapi kali ini, kau telah melukai Chen Zhen dan Han Bai, dan bahkan mencoba untuk membunuhku, kata Yun Xiao di depan semua bawahan Lan Fei, dan membuat Lan Fei terpojok. Yun Xiao pun mengatakan, apakah dia harus membiarkan semua itu begitu saja? Lan Fei yang ketakutan pun tidak bisa berkata-kata dan memohon ampun kepada Yun Xiao. Dia tidak bisa kehilangan burungnya dan berkata kalau dia masihlah seorang anak-anak.
Lan Fei mengatakan bahwa akan melakukan apapun yang Yun Xiao minta. Jadi tolong ampunilah aku, kata Lan Fei yang memohon pada Yun Xiao. Bawahan Lan Fei memegang selangkangan mereka, ikut merasakan kengerian yang dirasakan oleh Lan Fei. Jika kau ingin menjaga burung perkutut kecilmu itu, maka berikan semua uangmu, kata Yun Xiao kepada Lan Fei. Uang? Ya, aku punya uang, kata Lan Fei sambil memberikan cincin spesial miliknya. Setelah menerima itu, Yun Xiao menoleh ke samping dan berkata pada semua bawahan Lan Fei, apa yang kalian lihat? Jika kalian masih ingin hidup, maka serahkan semua uang kalian. Mendengar itu, semua orang menjadi panik dan mereka segera mengeluarkan semua yang mereka miliki. Hingga dalam sekejap, semua harta yang mereka berikan telah terkumpul. Sekarang apa kami sudah boleh pergi? Tanya Lan Fei kepada Yun Xiao. Namun, sebelum Yun Xiao mengizinkan mereka pergi, pandangannya teralihkan pada sebuah giok yang dikenakan oleh Lan Fei. Yun Xiao lalu mengambil giok itu dengan pedangnya. Lan Fei sangat terkejut dengan tindakan Yun Xiao. Liontin giok ini, bagus, aku akan mengambilnya, kata Yun Xiao memandang liontin giok yang telah diambilnya dari Lan Fei. Aku dapat memberikanmu apapun, tapi tidak dengan liontin giok ini, kata Lan Fei yang panik, karena itu adalah simbol keluarganya. Yun Xiao menatapnya dengan tajam dan membuat Lan Fei ketakutan. Lan Fei segera menjelaskan kalau itu adalah giok perlindungan keluarga Lan dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Giok itu sudah ada sejak lama dan hanya anggota keluarga utama dari keluarga Lan yang memilikinya. Giok itu adalah simbol status untuk keluarga Lan. Jika aku kehilangan ini, keluargaku pasti akan mengulitiku hidup-hidup, gumam Lan Fei dalam hatinya, karena giok itu sangat berharga baginya. Sedangkan untuk orang luar, giok itu tak berguna. Itulah menurut Lan Fei. Namun Yun Xiao hanya menatapnya dengan datar dan tak mengatakan apa-apa. Lalu melihat bawahan Lan Fei dan berkata, bawahanmu hampir tidak punya apa-apa untuk diberikan padaku. Aku dapat mengembalikan liontin giok ini padamu, tapi aku akan membuat mereka semua berakhir seperti Han Bai dan Chen Zhen. Sontak saja para bawahan Lan Fei ketakutan saat mendengarnya. Atau berikan liontin giok ini padaku, dan aku akan melepaskan mereka semua, kata Yun Xiao kepada Lan Fei. Para bawahannya Lan Fei menatap dirinya dengan panik dan melihat bagaimana dirinya akan bertindak. Sialan, liontin giok itu jelas lebih penting. Namun jika aku memilihnya, aku tidak akan enak hati berhadapan dengan mereka lagi, gumam Lan Fei panik tak bisa memberikan jawaban langsung. Seorang wanita yang merupakan teman Lan Fei kemudian memanggilnya. Saat itu Lan Fei bersikap sok keren dan berkata, liontin giok ini sangat penting bagiku, tapi jika dibandingkan dengan para saudaraku, itu bukan apa-apa, kata Lan Fei. Sukses membuat para bawahannya terharu dan meneteskan air mata. Lan Fei pun berbalik dan mengajak para bawahannya untuk pergi. Lan Fei berjalan menuju ke arah pintu gerbang, tapi Yun Xiao tahu akan apa yang dipikirkan oleh Lan Fei. Karena itu dia tentu tidak akan melepaskan Lan Fei begitu saja. Yun Xiao berkata, aku telah melepaskanmu dengan sangat mudah, namun kau masih ingin bersikap keren sebelum pergi. Yun Xiao lalu mengangkat pedangnya dan langsung menyerang ke arah Lan Fei tanpa peringatan. Melihat itu Lan Fei pun menjadi panik karena dia tidak bisa menghindarinya. Karena itu dia segera menarik seorang wanita yang ada di sampingnya. Dia berencana menggunakan wanita itu sebagai perisai hidup. Ah, teriak wanita itu yang ketakutan. Melihat pedang besar sudah ada di depan matanya. Dia membuka matanya. Rupanya pedang itu sudah ditarik oleh Yun Xiao. Wanita itu sungguh merasa takut dan pingsan. Lan Fei pun terkejut karena dia telah mengorbankan bawahannya dan citranya menjadi rusak. Yun Xiao kemudian berkata, aku hanya sedang bercanda barusan. Sekarang kalian boleh pergi. Yun Xiao tidak membiarkan Lan Fei begitu saja. Dia membuat citra dari Lan Fei hancur di depan bawahannya. Terlebih hari ini mereka semua melihat kalau Lan Fei hampir mengorbankan seorang wanita untuk dijadikan perisai hidup untuknya. Setelah itu Lan Fei pun mendengus dan dengan marah dia berjalan pergi. Kita pergi, sambil melangkah berjalan keluar dari asrama Yun Xiao. Setelah semua orang pergi, Yun Xiao menyeringai melihat giok yang ada di tangannya. Ini luar biasa, ternyata ini memang batu ilahi 5 warna. Dia pun menyimpannya terlebih dahulu dalam sakunya lalu berkata, kamu sudah menonton cukup lama, sudah saatnya kamu menunjukkan diri. Lalu seseorang pun muncul, ternyata dia adalah Jiarong, alkemis yang disuruh oleh Yun Xiao. Jiarong melihat semua hal yang terjadi barusan, namun dia tak bisa menemukan sedikit pun petunjuk bagaimana Yun Xiao bisa mengalahkan Lan Fei, karena pada awalnya dia berencana menyelinap dan memaksa Yun Xiao untuk memberitahunya metode detoksifikasi. Yun Xiao bertanya, apakah kamu sudah puas menonton? Apakah kau sudah mengumpulkan semua yang kuminta? Dia
Jiarong pun masih bingung karena biar bagaimanapun kultivasinya setara dengan seorang petarung tingkat menengah dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengatasi Lan Fei. Namun sekarang dia tak memiliki sedikit pun kepercayaan untuk mengalahkan Yun Xiao. Lalu Jiarong menjawab, aku sudah mengumpulkan 6 pak. Aku kesulitan untuk menemukan beberapa bahan bahkan setelah aku mencari di seluruh asosiasi alkemis, namun hanya menemukan 6 pak. Lalu memberikannya pada Yun Xiao. 6 pak, baiklah. Sebelum melanjutkan ke hal selanjutnya, sembuhkan mereka berdua terlebih dahulu, kata Yun Xiao merujuk pada Han Bai dan Chen Zhen. Apa? Kau pikir siapa aku ini? Berani sekali kau memerintahku seperti ini, kata Jiarong yang kini nampak kesal karena merasa diremehkan oleh seorang bocah yang bahkan belum membuka meridiannya. Lalu Yun Xiao berkata dengan dingin, jika kau tidak suka dengan itu, maka nyahlah. Mendengar itu, Jiarong menggeretkan giginya karena dia sungguh kesal, tapi dia sadar bahwa Yun Xiao adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Walaupun dia adalah seorang alkemis tingkat 1 dengan status yang bergengsi, namun di hadapan Yun Xiao itu tidak berguna. Jiarong berkata dalam hati, hah? Aku tidak punya pilihan lain lagi. Sambil menunduk dan meneteskan air matanya, dia kini memberikan pil penyembuh untuk Han Bai dan Chen Zhen. Beberapa saat kemudian, Jiarong kemudian mendekati Yun Xiao dan berkata kalau dirinya sudah selesai sekarang, dan sekarang adalah giliran Yun Xiao untuk memberitahunya metode detoksifikasinya. Mendengar itu, Yun Xiao pun menyeringai. Jangan terlalu yakin tentang itu. Jiarong pun merasa semakin kesal mendengar itu dan berkata, aku sudah menyelesaikan semua apa yang kamu suruh dan aku tidak akan membiarkan kamu memerintahku lagi, kata Jiarong kepada Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang meratap dan memohon untuk diperintah olehku dan ditolak. Aku bertaruh kalau kamu akan lebih senang mendengarkanku segera. Dengan santai Yun Xiao mengucapkan hal itu. Apa? Kamu mencoba membodohiku? Apa kau membohongiku? Kata Jiarong yang kekesalannya sudah memuncak.